Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku saya, Dr. Felix Nathan Trisnadi, spesialis anak. Pernah tidak Anda merasa tubuh tiba-tiba seperti ditabrak truk, kepala berat, sendi ngilu, demam tinggi, padahal paginya masih segar bugar. Lalu kita sering bergumam, paling cuma masuk angin atau flu biasa. Tapi, tunggu dulu, apakah kita benar-benar tahu siapa musuh yang sedang kita hadapi ini? Seringkali kita meremehkan influenza sebagai penyakit musiman yang numpang lewat, padahal dampaknya bisa jauh lebih mengerikan daripada sekadar hidung tersumbat. Betul sekali. Ada kesalahpahaman fatal di masyarakat kita yang menganggap influenza itu sama dengan common cold atau batuk pilek biasa. Padahal, kalau diibaratkan dalam dunia tinju, batuk pilek itu kelas bulu, sedangkan influenza itu kelas berat. Pukulannya bisa bikin KO, bahkan fatal. Ini bukan sekadar tentang kenyamanan, tapi tentang pertahanan hidup dasar yang sering kita abaikan. Menarik analoginya, kelas berat versus kelas bulu. Tapi masalahnya, banyak orang tua yang berpikir begini, anak saya kan kuat, makannya banyak, mainnya lincah, kalau cuma flu, minum obat warung juga sembuh. Kenapa kita harus repot-repot memasukkan vaksin ke dalam tubuh mereka? Bukankah sistem imun alami saja sudah cukup? Rasanya seperti kita terlalu memanjakan tubuh. Atau bagaimana menurut pandangan medis yang lebih dalam? Itu pertanyaan yang sangat wajar, tapi juga sedikit menjebak. Mari kita bedah logika imun alami itu. Sistem imun kita memang hebat. Ia seperti pasukan keamanan elit. Tapi, sehebat apapun pasukan, kalau mereka tidak punya data intelijen tentang musuh yang akan menyerang, mereka bisa kewalahan. Vaksin itu ibarat memberikan foto buronan dan data strategi musuh kepada pasukan keamanan tubuh kita sebelum musuh sebenarnya datang. Jadi, ketika virus flu asli menyerang, tubuh tidak perlu waktu lama untuk mengenali dan melumpuhkannya. Tanpa vaksin, tubuh butuh waktu berhari-hari untuk belajar cara melawan. Dan dalam masa belajar itulah komplikasi berat seperti pneumonia atau radang otak bisa terjadi, terutama pada anak-anak yang sistem organnya belum matang sempurna. Jadi ini soal kecepatan respons ya, memberi contekan sebelum ujian dimulai. Nah, kalau untuk anak-anak mungkin orang tua masih bisa dipaksa demi kasih sayang. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Saya sering dengar teman-teman seumuran kita bilang, saya jarang sakit, vaksin flu itu buat lansia atau bayi saja. Apakah orang dewasa yang sehat dan produktif ini benar-benar perlu disuntik juga? Atau ini hanya strategi marketing industri farmasi? Hahaha, skeptisisme itu sehat, tapi mari kita lihat datanya. Orang dewasa yang merasa kuat ini seringkali adalah silent spreader atau penyebar diam-diam. Anda mungkin kuat, kena flu cuma demam 2 hari lalu sembuh. Tapi selama 2 hari itu, atau bahkan sebelum gejalanya muncul, Anda adalah pabrik virus berjalan. Anda pulang ke rumah, mencium anak bayi, atau sungkem sama orang tua yang sudah sepuh. Bagi Anda, itu cuma demam ringan. Bagi mereka, itu bisa jadi tiket masuk ICU. Jadi, vaksinasi pada dewasa bukan cuma soal melindungi diri sendiri, ini adalah tindakan moral. Ini soal etika sosial. Apakah kita mau menjadi pelindung bagi orang-orang lemah di sekitar kita, atau menjadi perantara penyakit bagi mereka? Wah, ini sudut pandang yang menohok. Jadi vaksinasi itu bentuk tanggung jawab sosial, bukan cuma urusan pribadi. Tapi ada satu hal yang selalu jadi keluhan dan jujur saja, ini juga bikin saya malas kadang-kadang. Kenapa harus setiap tahun vaksin cacar atau campak kan sekali atau 2 kali seumur hidup selesai? Kenapa flu ini manja sekali harus diupdate terus? Rasanya seperti langganan aplikasi berbayar yang tidak kelar-kelar. Analogi aplikasi berbayar itu tepat sekali. Coba bayangkan virus influenza itu seperti penjahat yang jago menyamar. Tahun ini dia pakai baju merah dan topi biru. Kita bikin vaksin untuk mengenali ciri-ciri itu. Nah, tahun depan virus ini mutasi. Dia ganti baju jadi hijau, pakai kacamata hitam, bahkan operasi plastik sedikit. Vaksin tahun lalu sudah tidak kenal lagi sama dia. Virus flu adalah salah satu virus yang paling cepat bermutasi di dunia. Itulah kenapa para ilmuwan di seluruh dunia setiap tahun harus berkumpul memprediksi tren fashion atau mutasi apa yang akan dipakai virus flu musim depan, lalu meracik vaksin baru yang sesuai. Kita tidak bisa pakai kunci lama untuk membuka gembok yang sudah diganti lubangnya.
Luar biasa. Jadi ini kejar-kejaran abadi antara sains dan evolusi virus ya. Kalau dipikir-pikir cukup melelahkan juga. Tapi kalau kita bicara soal efektivitas, seberapa ampuh sih update software tahunan ini? Karena ada juga yang bilang, saya sudah vaksin kok masih kena flu. Ini kan bikin orang jadi ragu. Apa gunanya bayar dan sakit disuntik kalau garansinya tidak 100%? Tidak ada satupun intervensi medis di dunia ini yang garansinya 100%. Bahkan sabuk pengaman di mobil pun tidak menjamin kita selamat 100%. Kalau kecelakaan parah, tapi kan kita tetap memakainya. Vaksin flu bekerja dengan cara menurunkan risiko keparahan. Kalaupun Anda sudah vaksin dan tetap kena flu, ibaratnya Anda berperang memakai rompi anti peluru. Anda mungkin masih memar kena tembakan, tapi pelurunya tidak menembus jantung. Gejalanya akan jauh lebih ringan, durasi sakitnya lebih pendek, dan risiko masuk rumah sakit turun drastis. Jadi jangan melihatnya secara hitam putih, kebal atau tidak kebal. Lihatlah sebagai mitigasi risiko. Apakah Anda lebih memilih bertarung dengan tangan kosong atau dengan perisai? Meskipun perisainya mungkin penyok sedikit, Bertarung dengan perisai meski penyok. Saya suka itu. Itu memberikan perspektif yang realistis, bukan janji manis kosong. Sekarang mari kita geser sedikit ke topik yang lebih sensitif. Banyak orang tua khawatir tentang efek samping. Isu-isu hoaks di grup WhatsApp keluarga seringkali lebih cepat menyebar daripada virusnya sendiri. Ada ketakutan bahwa vaksin justru bikin anak sakit atau ada bahan berbahaya. Sebagai pakar, bagaimana kita bisa menenangkan kecemasan yang sebenarnya didasari oleh rasa sayang orang tua ini? ketakutan itu valid karena berasal dari naluri melindungi. Kita tidak boleh menyalahkan orang tua yang takut. Tapi kita harus luruskan dengan fakta. Efek samping vaksin flu umumnya sangat ringan dan lokal, seperti nyeri di bekas suntikan atau demam sumber-sumber. Itu tanda sistem imun sedang bekerja, sedang latihan perang. Itu bukan penyakitnya. Bahaya dari bahan vaksin itu mitos lama yang sudah dibantah ribuan studi. Justru, bahaya yang nyata adalah komplikasi flu itu sendiri. Bayangkan seorang anak yang terkena flu berat, dia bisa mengalami dehidrasi, kejang demam, hingga serangan asma berat. Risiko tidak melakukan apa-apa. Tidak vaksin, jauh lebih besar dan mengerikan daripada risiko efek samping vaksin itu sendiri. Kita sering bias, takut melakukan sesuatu, suntik, tapi tidak takut pada risiko diam saja. Itu poin psikologis yang menarik. Omission bias ya, kita merasa lebih nyaman celaka karena diam daripada celaka karena bertindak padahal hasilnya sama-sama buruk atau bahkan lebih parah kalau diam. Lalu bagaimana dengan waktu pemberiannya? Di negara tropis seperti Indonesia kan tidak ada musim dingin atau musim panas yang ekstrem. Kapan waktu terbaik untuk mendapatkan vaksin ini? Apakah kita harus menunggu musim hujan atau bisa kapan saja? Di negara 4 musim, polanya jelas, flu mengamuk di musim dingin. Di Indonesia, virus flu itu betah sepanjang tahun. Dia tidak libur. Memang ada sedikit lonjakan saat musim pancaroba atau musim hujan, karena kelembapan udara membantu virus bertahan lebih lama di udara, dan orang-orang lebih sering berkumpul di dalam ruangan tertutup. Tapi pada prinsipnya, di Indonesia, anytime is the right time. Jangan menunggu musim hujan datang. Begitu vaksin strain terbaru tersedia, biasanya rilis setahun sekali, segeralah dapatkan. Jangan menunggu sakit dulu baru cari dokter. Prinsip sedia payung sebelum hujan itu benar-benar harfiah di sini. Berarti tidak ada alasan menunggu waktu yang tepat ya, karena musuhnya mengintai 24 jam. Saya ingin menggali sedikit lebih dalam ke aspek filosofis atau mungkin ekonomi makro. Kita sering melihat kesehatan sebagai pengeluaran, bukan investasi. Kalau kita hitung-hitungan kasar, biaya vaksin flu mungkin sekian ratus ribu rupiah. Tapi kalau kita bandingkan dengan biaya perawatan jika terkena komplikasi atau biaya hilangnya kesempatan karena harus cuti kerja seminggu, bagaimana kalkulasinya? Ini yang sering luput dari hitungan kita. Kita melihat harga vaksin di depan mata. Katakanlah seharga makan malam mewah sekeluarga. Tapi coba hitung opportunity cost-nya. Saat anak sakit flu berat, orang tua harus cuti kerja. Produktivitas hilang. Kalau anak harus dirawat di rumah sakit, biayanya bisa puluhan kali lipat harga vaksin.
Belum lagi stres emosional yang tidak bisa dinilai dengan uang. Di skala negara, beban ekonomi akibat influenza, dari absensi karyawan sampai beban BPJS, itu triliunan rupiah. Jadi, vaksinasi itu sebenarnya adalah strategi ekonomi cerdas. Anda mengeluarkan uang kecil untuk mengamankan aset terbesar Anda, kemampuan untuk tetap aktif, bekerja, dan menikmati hidup. Kesehatan adalah modal utama, bukan sekadar kondisi bebas penyakit. Sangat masuk akal. Kita seringkali penny wise, pound foolish, hemat untuk hal kecil tapi rugi besar di belakang. Prof, kita sudah bahas dari sisi medis, sosial, sampai ekonomi. Sebelum kita tutup, saya ingin Anda memberikan satu renungan untuk para pendengar kita. Di era pasca pandemi besar kemarin, kita semua jadi lebih sadar kesehatan. Tapi euforia itu mulai luntur, orang mulai abai lagi. Apa pesan Anda agar kesadaran ini tetap terjaga, khususnya terkait vaksinasi flu ini? Manusia itu pelupa. Itu sifat dasar kita. Saat badai berlalu, kita lupa memperbaiki atap. Pesan saya sederhana. Jangan jadikan kesehatan sebagai perjudian. Virus dan bakteri di dunia ini terus berevolusi. Mereka beradaptasi untuk bertahan hidup. Kalau kita diam di tempat, kita kalah. Vaksinasi, termasuk vaksin flu, adalah bukti kecerdasan manusia untuk beradaptasi dan bertahan. Jangan menunggu sampai ada orang tercinta yang jatuh sakit parah baru kita menyesal. Jadikan vaksinasi sebagai gaya hidup, bagian dari rutinitas menyayangi diri sendiri dan keluarga, sama wajarnya seperti kita makan sehat atau berolahraga. Jangan jadikan kesehatan sebagai perjudian. Itu kalimat yang harus kita catat tebal-tebal. Kita punya kendali untuk meminimalkan risiko, kenapa harus menyerahkan nasib pada keberuntungan. Terima kasih banyak atas pencerahannya yang sangat mendalam namun mudah dicerna ini. Percakapan ini benar-benar membuka mata bahwa jarum suntik kecil itu membawa dampak perlindungan yang raksasa. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga semakin banyak yang sadar bahwa mencegah itu bukan klise, tapi sebuah keputusan cerdas. Tentu saja. Dan bagi Anda yang mendengarkan, ingatlah bahwa keputusan Anda hari ini menentukan kualitas kesehatan Anda dan keluarga esok hari. Jangan ragu untuk konsultasi ke dokter anak atau dokter penyakit dalam terdekat. Lindungi diri, lindungi sesama. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik.